dan pantas untuk dihukum, sedangkan orang yang meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan pahala. Baik. Kita lanjutkan al-ayat ila akhir al-ayat al-thalath min surah al-an'am. Min qawlihi ta'ala qul ta'alu ila qawlihi fi khitam al-ayat al-thalithati dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ketika beliau mengatakan al-ayat, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala dalam matan kitab Tauhid, maksudnya adalah ila akhiril ayat salas, sampai ayat yang terakhir dari 3 ayat yang dimaksud, yaitu surat Al-An'am ayat 151, 152 dan 153. Mulai dari firman Allah Ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a, sampai ayat terakhir dari surat Al-An'am ayat 153, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Al-ma'na al-ijmali lil ayat. Al-ma'na al-ijmali apa? Kita sudah berulang kali menyebut al-ma'na al-ijmali. Makna al-ma'na al-ijmali ya syabab, makna secara global atau umum dari ayat ini. Ya'murullahu nabiyahu an yaqula li haula'il musyrikin alladziina 'abadu ghairallahi wa harramu ma razaqahumullahu wa qatalu awladahum taqarruban lil asnam fa'alu dzalika bi ara'ihim wa taswil asy-syaitani lahum halummu aqussu 'alaikum ma harrama khaliqukum wa malikukum tahriman haqqan la takharrusan wa dhannan bal biwahyin minhu wa amrin min 'indih wa dhalika fima wassakum bihi fi hadhihi al-wasaya al-'ashr allati hiya. Makna umum dari ayat ini, ya'murullahu nabiyahu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabiyahu, nabinya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isi perintahnya? An yaqula li haula'il musyrikin. An yaqula, agar beliau mengatakan li haula'il musyrikin, kepada mereka orang-orang musyrik, alladzina 'abadu ghairallah, yang mereka menyembah selain Allah, wa harramu ma razaqahumullah, dan mereka mengharamkan, harramu mengharamkan, ma apa-apa razaqahumullah, yang Allah karuniakan kepada mereka. Ada di antara mereka mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, padahal halal secara hukum syar'i, tetapi karena hawa nafsu mereka mengharamkannya. Begitu juga orang yang menghalalkan yang haram. Wa qatalu auladahum taqarruban lil asnam, dan mereka qatalu, membunuhi auladahum, anak-anak mereka, taqarruban lil asnam, untuk melakukan persembahan kepada patung-patung, untuk mendekatkan diri mereka kepada berhala-berhala mereka. Fa'alu dzalika, mengapa mereka melakukan itu? Fa'alu dzalika bi'araihim, mereka melakukan semua itu semata-mata hanya bersandarkan pada akal mereka saja. Wa taswiri syaitani lahum, dan ditambah lagi tipu daya syaitan. Mereka menganggap mereka cerdas, pintar, pada hakikatnya mereka sedang diperdaya, ditipu oleh syaitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ta'alu wa halummu aqussu 'alaikum atlu ma harrama 'alaikum rabbukum aw ma harrama rabbukum 'alaikum halummu aqussu 'alaikum ma harrama
khaliqukum. Kemarilah kalian semua, bersegeralah, datanglah kalian, aqussu alaikum, saya akan sampaikan, akan ceritakan kepada kalian ma harrama khaliqukum wa malikukum, apa-apa yang diharamkan oleh pencipta kalian dan raja kalian atau pemilik kalian. Siapa? Allah Rabbul Alamin. Tahriman haqqan, yang diharamkan dengan benar, bukan asal-asalan. La takharrusan wa dhannan, bukan berdasarkan takharrus di sini bisa dimaknai kedustaan, ya, atau mengada-ada. Mereka mengada-ada yang halal diharamkan keinginan mereka sendiri berdasarkan hawa nafsu. Sedangkan Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan kepada mereka ini benar-benar diharamkan oleh Allah berdasarkan dalil, bersumber dari Al-Quran, bersumber dari wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La takharrusan wa dhannan, bukan sesuatu yang diada-ada atau hanya berdasarkan prasangkaan saja. Bal biwahyin minhu wa amrin min indihi, akan tetapi bahkan ini berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa amrin min indihi, dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzalika, dan semua itu maksudnya adalah auju fima wasakum bihi, yaitu hal-hal yang Allah telah mewasiatkan kepada kalian fi hadhil wasaya al-ashr, pada perkara yang merupakan 10 wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi isi dari ayat 151, 152 dan 153 surat Al-An'am itu adalah 10 wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang insyaallah akan kita bahas. Allati hiya, yang mana 10 wasiat tersebut, awalan, yang pertama, wasakum alla tusyriku bihi syai'a. Wasiat yang pertama, wasakum alla tusyriku bihi syai'a. Allah berwasiat kepada kalian agar kalian tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Wa hadha nahyun 'an syirki umuman, fashamila kulla musyrikin bihi min anwa'il ma'budati min dunillah wa kulla musyrikin fihi min anwa'il ibadah. Yang ini wasiat untuk tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Wa hadza nahyun 'ani syirki umuman, dan ini adalah larangan dari perbuatan syirik secara umum. Fashamila kulla musyrikin bihi min anwa'il ma'budat, maka mencakup segala hal yang dijadikan sekutu, musyrikin bihi min anwa'il ma'budat, dari segala macam jenis hal yang disembah, yang diibadahi selain Allah. Wa kulla musyrikin fihi, dan setiap cara, metode dia beribadah, min anwa'il ibadah, musyrikin fihi ini cara dia melakukan kesyirikan. Kalau musyrikin bihi yang dijadikan sekutu. Jadi larangan ini mencakup semua yang dijadikan sekutu kepada Allah dan mencakup semua cara menyekutukan Allah. Dilarang kita oleh Allah untuk menyekutukan Allah dengan malaikat, menyekutukan Allah dengan nabi, dengan siddiqin, dengan syuhada, dengan orang-orang soleh, dengan kuburan, dengan pepohonan, dengan patung, dan segala macam apapun itu kalau dijadikan sekutu bagi Allah, ini terlarang. Begitu pula kita dilarang oleh Allah untuk menyekutukan Allah dengan cara
atau dengan bentuk kesyirikan apapun. Syirik yang besar terlarang, syirik yang kecil juga terlarang. Syirik yang zahir yang nampak terlarang, syirik yang khafi juga terlarang. Menyekutukan Allah dengan cara dalam hal ibadah, misalnya dalam hal nazar tidak boleh. Menyekutukan Allah dalam hal sumpah tidak boleh. Bersumpah kepada selain Allah, bernazar kepada selain Allah. Menyekutukan Allah dalam hal doa, berdoa memohon kepada selain Allah tidak boleh. Isti'anah, memohon pertolongan. Isti'adah, memohon perlindungan kepada selain Allah juga tidak boleh dalam hal-hal yang hanya Allah yang mampu melakukannya, atau hal-hal yang menjadi kekhususan Allah. Beristighatsah, sebagian orang menganggap itu yang pengajian sunnah itu enggak membolehkan istighatsah. Siapa yang bilang? Istighatsah itu masyru', disyariatkan, diajarkan di dalam Islam. Tetapi istighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Di antara surah Al-Anfal, "Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ketika kalian beristighatsah, meminta bantuan dalam peperangan untuk mengalahkan orang-orang musyrik, minta bantuan kepada siapa? Kepada jin, malaikat, jahat. Ittastaghitsuna rabbakum. Ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, bukan beristighatsah kepada kuburan, bukan beristighatsah kepada malaikat. Bahkan Nabi tidak meminta kepada malaikat. Coba lihat, Nabi tidak pernah meminta kepada malaikat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fanian, wasiat yang kedua, wasakum an tuhsinu bil walidaini ihsana. Wasakum an tuhsinu bil walidaini ihsana. Allah berwasiat kepada kalian agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian ihsanan, dengan sebaik-baiknya. Ini menunjukkan betapa pentingnya birrul walidain, dan sudah sering kita ulang. Maka sungguh ikhwan, sehebat apapun kita, kalau kita sebagai seorang anak tidak bisa berbakti kepada orang tua, maka kita adalah orang yang merugi, bahkan bisa celaka. Sudah sering kita nukilkan hadis Rasulullah radhiyallahu anhu, thumma radhiyallahu anhu, atau ketika dalam hadis Rasulullah mengaminkan doa Jibril alaihissalam, orang yang mendapati kedua orang tuanya dalam kondisi sudah sepuh, sudah tua, tapi tidak menyebabkan itu menjadikan dia sebagai anak yang bisa masuk surga. Artinya dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka celaka dia. Manusia tentu setelah Rasulullah SAW, orang yang paling, karena kenapa ketika perintah untuk tauhid, larangan untuk syirik langsung kepada orang tua? Karena kalau seseorang taat kepada Allah, otomatis dia harus taat kepada Rasulullah. Kemudian beralih kepada hak yang sangat penting berikutnya adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, di antara kecerdasan beliau dan fikih beliau dalam hadis-hadis Rasulullah, ketika beliau menulis kitab Al-Adab Al-Mufrad. Kitab Al-Adab Al-Mufrad itu kumpulan adab, akhlak, ya. Beliau mengawali dengan bab apa? Birrul walidain. Mengawali kitabnya dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, dan hadis man ahaqqun nas bi husni sahabati. Siapa orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dari saya ya Rasulullah? Qala ummuk, qala thumma man, qala thumma ummuk, qala thumma man, qala thumma ummuk, qala thumma man, thumma abuk. Ini menunjukkan apa? Al-Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan kepada kita semua kebaikan-kebaikan yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah
yang terkumpul di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad ini, yang pertama kali berhak untuk kita berikan kebaikan-kebaikan tersebut adalah kepada siapa? Kedua orang tua. Maka terkadang sangat disayangkan kita begitu pandai memilih kata, memilih diksi untuk berbicara dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, sahabat kita, senior kita, ustadz kita, guru kita, bos kita, tetapi dengan orang tua kita tidak pandai berbicara dengan baik. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, wa qul lahuma qaulan karima. Dan katakanlah kepada kedua orang tuamu dengan perkataan yang mulia. Kadang kita ditegur, apa orang tua kita mungkin bertanya, ingin tanya ke ibu ini nanya-nanya aja. Bapak ini kepo, kan sama muda. Lalu termasuk perbuatan yang tidak pantas dilakukan seorang anak. Ucapan dengan kata ditanya atau menampakkan muka yang masam kepada kedua orang tua atau salah satu keduanya, ini adalah perbuatan dosa. Bagaimana lagi dengan seorang anak yang membentak-bentak orang tuanya sampai menyakiti hati mereka, membuat orang tuanya kedua matanya berlinang air mata. Iyyaka wa iyyaka syabab. Jangan sampai kita durhaka kepada orang tua kita. Karena keridhaan Allah itu tergantung keridhaan orang tua kita. Kemurkaan Allah pun demikian. Orang tua adalah pintu surga yang Allah sediakan untuk kita. Maka bersungguh-sungguhlah kita menjaganya, terutama tatkala mereka berada dalam usia yang senja. Tsalitsan, wa wassakum an tuhsinu bil walidaini ihsana bi birrihima wa hifdhihima wa siyanatihima wa ta'atihima fi ghairi ma'siyatillah wa tarki taraffuh 'alaihima. Bagaimana berbuat baiknya? Bibirrihima, dengan cara melakukan yang terbaik kepada orang tua kita, berbuat baik. Wa hifdhihima, menjaga keduanya. Wa siyanatihima, melindungi keduanya. Wa ta'atihima, mentaati keduanya. Fi ghairi maksiatillah, selama bukan dalam urusan maksiat. Kalau bapak kita atau ibu kita memerintahkan kita untuk maksiat, jangan diikuti perintah yang itu, tapi perintah-perintah yang lain kita mengikuti. Kemudian juga kita sebagai anak, kalau ada perselisihan di antara kedua orang tua kita jangan ikut campur yang membuat salah satunya merasa kita tidak berbakti kepadanya. Kita tetap harus berbuat baik kepada kedua-duanya. Jangan kita ngeblok ke salah satu pihak dan ikut menyerang ke salah satu. Ini tidak benar. Apalagi urusan orang tua banyak kita tidak tahu. Ya, kalau kita mencoba membantu menjelaskan yang benar, ini boleh dengan niatan islah, memperbaiki hubungan antara keduanya supaya mereka tidak bermusuhan. Dan yang sering jadi masalah semakin besar ketika kedua orang tua kita berpisah. Kedua orang tua kita ditakdirkan oleh Allah, mereka sudah setelah menikah tidak cocok, mereka cerai. Kita sebagai anak kadang menjadi anak durhaka dengan alasan merasa kita terzalimi. Ikhwan, mereka punya orang tua, kita punya kewajiban kepada kita, tetapi kewajiban kita kepada orang tua kita jauh lebih besar. Jangan sekali-kali karena kita merasa dizalimi orang tua lantas kita melakukan kedurhakaan, waliyadzubillah. Seburuk apapun orang tua antum, dia adalah jalan surga yang Allah berikan bagi antum. Antum mau ambil jalan itu silakan, antum sia-siakan, waliyadzubillah. Kalau memerintahkan maksiat, wa ta'atihima fi ghairi maksiatillah, karena ada kaidah yang sangat penting yang harus kita ingat benar-benar.
la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita menaati makhluk, menaati manusia atau apapun kalau itu dalam hal bermaksiat kepada Allah. Ada seorang ustadz perintahkan antum tidak boleh sholat maghrib, tidak boleh sholat ini. Kalau antum mau jadi murid saya misalnya, tinggalkan dia. Kalau antum ingin ini, antum tinggal, tidak boleh sholat. Atau antum disuruh bermaksiat kepada Allah, misalnya potong jenggot antum kalau antum mau diterima, jangan ikuti. Ustadz ini kalau enggak diterima. Ardullahi wasi'ah, rizki Allah luas. Jadi tidak perlu antum mengikuti manusia kalau dalam rangka taat kepada Allah, tetapi bukan berarti dalam rangka bermaksiat kepada Allah, tetapi bukan berarti antum harus menentang semua yang diperintahkannya. Wa tarkit tarafu alaihima, dan meninggalkan berbuat sok, menyombongkan diri, merasa diri hebat, merasa diri lebih pintar terhadap kedua orang tua kita. Terkadang kita setelah pandai berbicara, kita pun pandai membantah orang tua kita. Padahal kita ini bisa berbicara tentu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi siapa yang mengajari kita dari mengucapkan a i u orang tua kita? Pantaskah orang yang mengajari kita mengucapkan kata-kata tersebut lantas kita mendebat mereka? Maka berbicara dengan mereka senantiasa menggunakan kaulan karima. Jangan hanya pada teman, ahlan kaifa haluk ya akhi bi khair, Allah yubarik fiik zadakallahu ilman. Ustaznya didoakan doanya, ketemu orang tua nggak pernah didoakan. Pulang kerja capek, ketemu orang tua di rumah tidak mau senyum. Kalau tabassumuka ala akhika shadaqah, fama baluka bitabassumika ala walidaik. Bertemu bersenyum pada saudara kita, teman kita itu sedekah. Lantas bagaimana dengan senyuman kita kepada kedua orang tua kita? Berbuat baik, berbakti kepada mereka saat mereka hidup dan setelah mereka wafat. Doakan mereka, Rabbikfir hamhuma kama rabbayani shaghira. Thalithan, wasiat yang ketiga, wa wasakum alla taqtulu auladakum min imlaq. Ayla ta'idu banatikum wala taqtulu abna'akum khasyatal faqr fa inni razikukum wa razikuhum falastum tarzukunahum bal wala tarzukuna anfusakum. Wa wassakum, dan Allah mewasiatkan kepada kalian, alla taqtulu auladakum, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian min imlaq, karena takut miskin. Aila ta'idu banatikum, ini kalau khususnya orang-orang musyrik dulu, janganlah kalian mengubur anak-anak perempuan kalian. Dulu orang-orang musyrik, mereka banyak yang membunuh anak-anaknya, bayi-bayi perempuannya dikubur hidup-hidup. Ya, ceritanya panjang, nanti kita akan bahas di kesempatan yang lain insyaallah. Kita coba selesaikan pembahasan tentang ayat yang ini dulu. Al-wasaya al-ashr. Ayla ta'idu banatikum, janganlah kalian mengubur anak-anak perempuan kalian, wala taqtulu abna'akum, janganlah kalian membunuh anak-anak laki-laki kalian, khasyatal faqr, karena takut fakir, takut miskin. Sungguh tidak ada di dunia ini yang memuliakan wanita seperti Islam memuliakan wanita. Tidak ada yang lebih memuliakan wanita dari syariat Islam. Fa inni razikukum, ay wala taqtulu abna'akum khasyatal faqr fa inni razikukum, karena sesungguhnya akulah yang memberi rizki kepada kalian, wa razikuhum, dan juga memberi rizki kepada mereka, kepada anak-anak kalian. Falastum tarzukunahum,
kalian bukanlah kalian yang memberi rizki kepada anak-anak kalian, wala tarzukuna anfusakum, bahkan kalian pun bukan yang memberi rizki pada diri kalian sendiri. Semua yang memberi rizki siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq dalam surat Al-Anfal. Kalau di sini dalam surat yang lain, kalau di dalam surat Al-An'am ini ya, min imlaq berarti kemiskinannya sudah terjadi. Khasyata imlaq, takut kalau nanti gara-gara anaknya banyak jadi miskin. Dua-duanya tidak boleh. Apakah di sini kalau berarti kita membunuh anak bukan karena takut miskin boleh? Jawabannya tetap tidak boleh. Kenapa? Ayat ini redaksinya adalah disebabkan karena kemiskinan. Karena ini dulu diantara sebab atau alasan kebanyakan orang-orang musyrik membunuh anak-anak mereka. Diantara alasannya. Yang punya alasan saja, yang punya sebab saja nggak boleh, apalagi nggak punya. Maka begitu juga seorang muslim sekarang mungkin tidak ada yang kubur anaknya, tetapi masih ada yang membunuh anaknya dari janinnya. Ya. Lantas bagaimana dengan hukum KB misalnya, atau dia berusaha, kalau aborsi jelas ya asalnya haram. Kalau aborsi tidak ada sebab, jelas haram. Kalau sudah bernyawa, sudah ditiupkan nyawa dan itu dia sudah bernyawa hidup, maka pendapat yang rajih tidak boleh seorang muslim mengaborsi anaknya yang ada di dalam janin, apapun alasannya. Apapun alasannya. Kalau sudah ditiupkan ruh dan dia hidup. Bagaimana dengan yang belum ditiupkan ruh? Dengan pertimbangan kalau dia diteruskan ini membahayakan siapa? Orang tuanya. Maka ini harus dipastikan. Tidak boleh mencukupkan dengan satu orang dokter misalnya yang kita tidak tahu. Satu orang dokter kalau dia benar-benar terpercaya amanah mungkin masih bisa, kalau tidak ada yang lain. Tetapi intinya harus dipastikan. Kalau memang kondisinya seorang tidak bisa, seorang ini atau seorang wanita yang mengandung janinnya belum ditiupkan ruh, kemudian berbahaya, divonis sangat berbahaya, tidak ada jalan yang lain kecuali dengan misalnya harus di kurat atau yang semisalnya, wallahu taala a'lam, maka ini termasuk kondisi darurat, wa daruratu tubihul mahdurat ya. Adapun orang yang dia KB dengan obat atau dengan alat, karena khawatir kalau anaknya banyak dia tidak akan mampu memberi rezeki, maka ini terlarang berdasarkan ayat ini. Kalau anaknya banyak dia tidak mampu menafkahi, maka ini tidak dibenarkan ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Dalam ayat ini nahnu narzuqukum wa iyyahum. Tidak dibolehkan. Adapun wallahu taala alam, kalau dia misalnya KB dengan tentu dengan konsultasi kepada ahlinya, baik dengan alat ataupun dengan obat, sehingga dia mengatur jarak dengan harapan ini lebih bisa mendidik anak dengan cara yang lebih baik ya. Allah taala alam, kalau dia memang alasannya seperti ini ya, dan tidak untuk selamanya ya, artinya mengatur, maka mudah-mudahan ini termasuk yang boleh. Karena dahulu para sahabat juga bertanya kepada Rasulullah tentang azal. Ini ada anak-anak ini cara azal, nanti dong pusing ya. Azal ya kalau sekarang dengan obat, dengan ini intinya supaya tidak hamil ya.
Intinya supaya tidak hamil, ya. Intinya supaya tidak hamil. Mereka melakukan azal, ditanya, maka ya Rasulullah, ya, karena kalau budak wanita, dahulu budak ya, sekarang kita tidak dapati budak, ya, wallahu taala a'lam. Kalau dia sudah digauli oleh pemiliknya atau tuannya, kemudian dia hamil, maka tidak boleh lagi dijual, ya, dan nanti dia dimerdekakan anaknya, ya. Maka mereka ingin tetap, ya, bersenang-senang dengan budak wanitanya, terutama kalau dia cantik, ya. Kemudian dia tetapi tidak ingin kehilangan hartanya, maka melakukan azal, ya. Tujuannya supaya budaknya tidak hamil. Tetapi ya Rasulullah menjelaskan, antum azal atau tidak azal, ya, kalau Allah mentakdirkan dia hamil, tetap hamil, ya. Dari sini Allah taala alam, artinya untuk mengatur seperti ini masih termasuk perkara yang dibolehkan. Taib. Wa wassakum alla taqtulu auladakum, ini tadi sudah jelas, ya, bahwasanya tidak boleh seorang, ya, sengaja untuk tidak punya anak dalam artian karena takut miskin. Ini tidak ubahnya seperti orang-orang musyrik yang mereka takut miskin lantas membunuh anak-anak mereka, waliyahudzubillah. Meskipun tentu tidak sama persis, ya, tetapi ada kesamaan di sini. Rabi'an, perkara yang keempat, wa wassakum alla taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, ayil ma'asid dhahiratu wal khafiyah awil khufiyah. Wa wassakum alla taqrabul fawahisha, dan Allah berwasiat kepada kalian agar kalian tidak mendekati fawahish. Al-fahisha yang dhahir, al-fahisha itu adalah zina, maksiat yang berkaitan dengan kemaluan, ya. Hal-hal yang kesana diharamkan oleh Allah, yang nampak ataupun tidak nampak. Ini ada beberapa tafsiran. Tafsiran pertama adalah dhahiratul fuhsh wa ghairu dhahiratil fuhsh, yang karena kemaksiatan ini macam-macam. Di pandangan manusia ada yang, wah ini jelek sekali, ini buruk sekali, ya. Sebagian, itu memang dosa, tapi kan masih, ya, suka sama suka kata orang, ya kan. Itu mendapati sebagian orang berkaitan dengan maksiat zina misalnya, kalau ada kekerasan katanya, di situ ada pemaksaan kepada salah satu pihak, dianggap ini kejahatan. Kalau suka sama suka, ya itu urusan mereka kata mereka. Urusan mereka itu sama-sama dosa dan sama-sama terlarang di dalam Islam. Suka sama suka ataupun tidak suka sama suka, sama-sama terlarang dan diharamkan oleh syariat Islam. Kemudian yang tafsiran yang kedua, ad-dhahira wal batinah, adalah yang apa ikhwan? Mada indakum? Ma dhahara minha wa ma batan, yang tafsiran yang kedua adalah yang dilakukan terang-terangan ataupun yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ini juga terlarang dua-duanya. Terang-terangan jelas lebih berat, ya. Sebagian orang mengatakan saya nggak mau munafik, akhirnya dia terang-terangan bermaksiat, aliyahudzubillah. Kata Rasulullah, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirun. Umatku, mereka, setiap umatku akan diampuni oleh Allah yang berdosa, kecuali yang mereka bangga terang-terangan melakukannya, ya. Di antara terang-terangan, di antara bentuk terang-terangan adalah ketika seseorang bermaksiat kepada Allah sudah ditutupi. Wih, saya dulu ini mantan preman, saya ini begini, begitu, ceritakan semuanya dengan bangganya. Ya, yang sudah ditutup oleh Allah sudah biarkan. Alhamdulillah ditutup oleh Allah, tidak usah dibangga-banggakan. Alhamdulillah saya ini sudah ngaji, dulu saya ini paling bejat, kata dia. Kau bejat, sudah tutup, jangan dibangga-banggakan. Sudah ditutupi oleh Allah, alhamdulillah.
Kemudian di antara yang makna yang berikutnya tafsiran dari ma dhahara minha wa ma batan, yang dhahara itu yang besar dosanya, ya. Yang batan itu yang di bawahnya. Bukan berarti meremehkan dosa, karena dosa juga tingkatannya beda-beda, ya kan? Ada yang sangat besar sekali, ada yang besar tetapi di bawahnya itu. Ala ukhbirukum bi akbaril kabair, kata Rasulullah, ya kan? Maukah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Berarti ada yang di bawahnya, bertingkat-tingkat levelnya. Begitu juga kebaikan pahala bertingkat-tingkat. Intinya semua terlarang. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang wala taqrabu al-fawahish, janganlah kalian mendekati. Larangan untuk mendekati, maka otomatis dilarang juga untuk melakukan. Wala taqrabu zina. Ustaz, kita enggak mendekati zina. Apa ini? Kita berzina, naudzubillah. Lebih parah ya, kalau mendekati saja enggak boleh, apalagi melakukan. Karena larangan untuk mendekati ini berarti sudah memutus semua jalur ke sana. Sudah di-cut, ya. Kalau dilarang untuk berzina, ya, berarti pacaran dekat-dekat sana ini masih boleh, tetapi dilarang untuk mendekati zina. Semua hal yang bisa mengantarkan kepada perzinahan dilarang. Dilarang dua orang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berdua-duaan dalam satu kamar ruangan. Dilarang mereka seorang wanita bersafar tanpa mahramnya. Dilarang seorang laki-laki melihat wanita yang bukan mahramnya. Begitu juga sebaliknya. Perintahnya apa? Ghaddul basar. Dilarang wanita menggunakan pakaian yang bisa menarik perhatian. Dilarang wanita keluar rumah pakai parfum, pakai pakaian yang menarik perhatian, atau memakai pakaian yang tipis, pakaian yang membentuk lekuk tubuh. Semua itu dilarang. Kenapa? Karena itu bisa mengantarkan atau menjadi perantara kepada zina. Dilarang wanita kalau bicara suaranya dihalus-haluskan, bicara tegas, ya, tidak dibuat mendayu-dayu kepada laki-laki yang bukan mahram. Diperintahkan menjulurkan jilbabnya, menutup semua auratnya, menjulurkan khimar. Ini sebagian ulama menjelaskan menutupkan wajahnya, menutupi wajahnya dengan khimar, dengan kain kerudungnya, ya, agar mereka dikenali dan tidak diganggu oleh orang-orang yang punya penyakit hati. Laki-laki semua punya, ya, ketertarikan ke sana, maka Allah tutup jalan ke sana, ya. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Kemudian khamisan, wa wasakum alla taqtulun nafsal lati harramallahu qatlaha wa hiya nafsul mu'minah wal mu'ahadah illa bil haqq alladhi yubihu qatlaha min qisasin aw zinan ba'da ihsanin aw riddatin ba'da islam. Yang kelima, dan Allah mewasiatkan kepada kalian alla taqtulun nafsal lati harramallahu qatlaha, agar kalian tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Allah haramkan untuk dibunuh, ya. Tidak boleh kita membunuh jiwa yang tidak boleh dibunuh. Berarti ada jiwa yang boleh dibunuh, nanti dijelaskan. Siapa saja yang tidak boleh dibunuh? Wahia nafsul mu'minah, jiwa mukmin, seorang muslim tidak boleh dibunuh. Wal mu'ahadah, orang yang melakukan perjanjian damai, dengan kaum muslimin, dengan pemerintah kaum muslimin. Orang kafir bukan jiwa mukminah, tetapi dia melakukan perjanjian damai, ini juga tidak boleh dibunuh. Beliau menyebutkan mu'ahadah, yang dimaksud sini semua yang melakukan perjanjian damai. Kalau dirinci, orang kafir itu ada al-mu'ahadah, orang yang kalau kita rinci lagi, ya, mu'ahadah, kemudian ahlu dhimmah atau dhimmi, kemudian al-musta'min.
al-musta'min. Al-mu'ahadah, orang yang melakukan perjanjian damai. Misalnya negeri kaum muslimin berperang dengan negeri kafir, kemudian mereka melakukan perjanjian kesepakatan damai, gencatan senjata selama 10 tahun, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat itu. Maka tidak boleh seorang muslim mengkhianati perjanjian ini, diam-diam membunuh orang yang ada di negeri kafir tersebut. Ini dosa besar. Ahlul dhimmah, orang-orang kafir yang hidup bersama kaum muslimin di negeri kaum muslimin, mereka membayar apa? Bayar apa? Fidyah. Ghanimah. Apa ya syabab? Apa? Ahlul dhimmah. Apa yang dibayarkan ahlul dhimmah ya syabab? Ada dalam harta, ada ini, coba anda pilih. Tadi ada yang disebut ghanimah, terus apa? Fidyah. Ada yang disebut kafarah, ada yang disebut apa lagi? Pajak. Apa lagi? Zakat. Mana yang benar? Tidak ada yang benar. Jizyah. Jizyah itu yang dibayarkan oleh orang kafir yang hidup di negeri kaum muslimin berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah kaum muslimin. Ya. Wallahu ta'ala alam, apakah pajak sekarang sama hukumnya dengan jizyah, ya? Karena pajak berlaku kaum muslimin juga bayar, ya kan? Ditambah kaum muslimin harus bayar zakat juga, ya. Zakat tidak bisa dihilangkan. Nanti ditanyakan kepada ulama. Tapi intinya kalau mereka tinggal di negeri kaum muslimin, asalnya membayar jizyah atau yang sudah dijamin keselamatannya oleh pemerintah kaum muslimin, maka tidak boleh seorang pun dari kaum muslimin mengganggu dia. Tak boleh. Jadi tidak benar kalau ada yang berpikir, oh ini kafir, ini halal darahnya, halal hartanya. Ini ya, orang yang nggak faham tentang syariat, nggak ngerti ajaran Islam. Tidak boleh mereka diganggu. Kemudian al-musta'min, musta'min itu orang yang mencari jaminan atau mencari suaka kalau sekarang. Musta'min. Sudah dijamin, oke, kamu datang ke sini dijamin. Utusan perang misalnya, duta besar, dia datang sebentar saja. Orang yang datang untuk ikatan kontrak kerja dijamin, maka tidak boleh diganggu. Tinggal satu, siapa? Al-harbi, ya, kafir harbi. Orang kafir yang memerangi kaum muslimin, menyerang negeri kaum muslimin. Ya masa kita diam-diam? Kita harus membela diri, harus membela negeri kita, ya, dan tentu membela agama kita. Ilahi kalimatillah. Ya. Hanya itu saja. Kemudian nafsul mu'minah atau nafsul muslimah, orang muslim pun tidak lantas kalau sudah muslim dia aman terus, tidak boleh dibunuh. Ada orang muslim, asalnya orang muslim tidak boleh dibunuh, tetapi ada yang menyebabkan dia boleh dibunuh. Dan yang boleh membunuh hanyalah pemerintah yang sah, bukan antum, bukan ustadz, bukan jamaah majelis taklim, ya, bukan ormas, bukan yayasan. Yang boleh itu pemerintah. Siapa? Al-muhsan az-zani, orang yang sudah menikah atau pernah menikah kemudian berzina, ya, ini hukumnya dirajam sampai mati. Jadi halal darahnya. Tapi siapa yang boleh menghalalkan tadi, menegakkan hukum tadi? Ingat baik-baik, dan ini yang sangat penting, pemerintah, ya. Kemudian orang yang murtad, keluar dari Islam,
meninggalkan jamaah kaum muslimin, meninggalkan agamanya. Kemudian di antaranya orang yang quta'ut turuq, begal. Jangan macam-macam begal. Nanti tapi begal ini ada apa? Penjelasannya, rinciannya. Ya. Quta'ut turuq. Itu di antara yang menyebabkan seseorang yang awalnya dia harus dijaga nyawanya boleh dibunuh oleh pemerintah, ya, oleh pemerintah. Baik. Kalau kita lihat firman Allah tentang wala taqtulu nafsal lati harramallahu illa bil haqq, ini berarti larangan untuk membunuh anak di dalam ayat ini disebutkan berapa kali? Dua kali. Mana kok 2 kali itu bagaimana ceritanya? Mana? Bisa dijelaskan? Fadal, yang tadi bilang 2. Nggak jadi 2. Taib. 2 kali, yang pertama tadi larangan untuk membunuh anak, ya, karena kemiskinan. Dalam ayat lain karena takut miskin. Kalau ini karena kemiskinan. Itu disebutkan secara khusus. Kemudian yang kedua disebutkan tercakup dalam ayat yang ini, dalam sambungan ayat, dilarang membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Termasuk yang diharamkan adalah membunuh anak. Maka dari situ di sini disebutkan 2 kali, dan ini sangat berarti menunjukkan pelarangan ini sangat tegas, ya. Kemudian yang keenam, sadisan wa wasakum alla taqrabu malal yatim wa huwa tiflul ladzi mata abuhu illa billati hiya ahsan min tasrifihi bima yahfaduhu wa yunammihi lahu hatta tadfa'uhu ilaihi hina yablugha ashuddah ay ar-rushda wa zawal as-safahi ma'al bulugh. Sadisan yang keenam, wa wasakum, dan Allah berwasiat kepada kalian alla taqrabu malal yatim, janganlah kalian dekat-dekat dengan hartanya anak yatim. Apa yang dimaksud dengan anak yatim? Anak yatim itu adalah orang atau anak yang meninggal bapaknya dan dia masih dalam kondisi belum balik. Kapan orang balik? Seorang balik ketika dia ihtilam atau nabtul anah, tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan, atau dia berusia 15 tahun hitungan hijriyah, bulan qamariyah, atau kalau wanita sudah haid. Kalau salah satu dari 4 hal ini bagi seorang wanita, maka dia sudah balik, ya. Yatim itu adalah bapaknya, bukan maknya, ya, yang penting bapak, karena yang berkewajiban menafkahi adalah bapak, ya. Bapaknya meninggal sedangkan dia belum balik, ya. Jangan ada yang datang, Ustaz, saya juga yatim, Ustaz. Kenapa antum? Anak saya baru 5. Antum yatim dari mana? Kalau antum mati baru anak antum yatim. Kalau sudah balik udah nggak dibilang yatim lagi, ya kan? Nanti bilang saya juga yatim, Ustaz. Anak yang belum balik kemudian dia bapaknya meninggal, itu yatim. Wa huwa tiflul ladzi mata abuhu illa billati hiya ahsan. Kalau mau, kecuali dengan cara yang baik, ya. Kenapa kok anak yatim punya harta? Iya, anak yatim ini kadang bapaknya meninggal, bapaknya miliarder, kaya raya, ya. Bapaknya juragan, ya. Juragan apa di sini? Juragan apa? Bawang, apalagi? Tuan tanah bapaknya, ya.
Pokoknya dia juragan. Orang kaya raya, dia meninggal, maka anak yang masih kecil tadi dia punya harta karena dia punya warisan. Apalagi kalau ternyata yang ditinggal oleh bapaknya tadi dia sendiri dan maknya saja. Berarti berapa bagian hartanya si anak ini? Berapa? Nggak punya kakek, nggak punya, artinya bapaknya nggak ada, saudaranya semuanya nggak ada. Dia cuma meninggalkan harta 1 M. Sudah diingatkan. Baik, kita akan selesaikan sedikit ya. Katakan dia meninggalkan uang 1 M, harta nilainya 1 M, atau 10 M sudah. Banyak kan? 1 M sudah ya. 1 M. Tinggalkan 1 orang istri dan 1 orang anak laki-laki. Berapa bagiannya? Walakumur walahunna rubu' mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum walad falahunna thumun. Ya. Istrinya jatahnya cuman 1/7, 1/8. Sisanya si anak yatim tadi yang punya semua. Ya. Gampangnya, supaya gampang hitungnya, kalau hartanya 8 miliar, berarti 1 miliar jatah istrinya, 7 miliar buat anak yatim tadi. Banyak ya? Kok antum kayak berharap ingin jadi anak yatim? Aneh antum bersyukur antum ya anak yatim, enaknya jadi anak yatim. Antum jangan berharap, karena kalau antum yatim antum gak ditinggalin 8 M. Kan beda kan? Kita cerita orang lain nih misalnya. Jadi dia meskipun yatim dia kaya. Maka orang yang mengurusi harta anak ini, misalnya katakanlah ibunya setelah masa idahnya menikah lagi, ya, itu harta bukan punya ibunya, bukan punya suami ibunya, bukan. Suami ibunya ini, ya, kalau antum yang jadi, misalnya antum nikahin janda, kemudian anaknya kaya raya, anaknya lebih kaya. Istri antum kaya, ya, emaknya kaya, tapi anaknya lebih kaya karena 7 M dia asetnya. Antum ibunya cuma 1 M. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, fala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan dekat-dekat, jangan macam-macam ente. Jangan dekat-dekat harta anak yatim ini kecuali dengan cara yang terbaik. Dikelola dengan cara yang terbaik. Kalau jangan juga dibiarkan nanti setiap tahun keluarkan zakatnya tapi nggak pernah dikelola, nggak kan, simpan saja ya, habis lama-lama, berkurang banyak. Dikelola tapi dengan cara yang terbaik. Tidak boleh, oh ini karena saya mengelola perusahaan ini saya tetapkan gaji saya sekian. Tidak boleh, hati-hati. Ya, hati-hati. Hukum Allah berlaku di sini. Ya. Faman kana ghaniyan falyastafif, bahkan Allah katakan dalam surat An-Nisa. Kalau ternyata ente yang ngurusin hartanya anak yatim ini ente kaya, cukupkan diri ente, gak usah ngambil gaji dari situ, lebih aman. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau ternyata yang mengurusi tadi dia ini orang fakir, miskin, maka ambil dengan cara yang ma'ruf sewajarnya. Jangan tadi saya ngurusin ini karena anak ini tidak bisa ngurus saya semuanya, maka saya dapat gaji setiap bulannya 100 juta. Tidak ada. Atau mengurus ini sesuai dengan kewajaran. Ya. Taib. Illa billati hiya ahsan min tasrifihi bima yahfaduhu. Dengan cara yang terbaik dalam mengelolanya untuk menjaganya. Wa yunammihi lahu hatta tadfa'uhu ilaihi, dan mengembangkannya, yunammihi, mengembang, mengelola, hatta tadfa'uhu ilaihi hina yablugha asyuddah, sampai nanti kalau sudah anak yatim tadi sudah tiba masanya diserahkan harta tadi kepada anaknya tadi. Kapan dikatakan yablugha asyuddah? Ay rusda wa zawal safah ma'al bulugh. Kalau udah balik dan anaknya udah
dewasa, dalam artian sudah bisa mengelola harta tadi. Kalau dia sudah balik tapi kerjaannya hanya main game, minta belikan game ini, main game ini belum rushd, masih safi. Safi itu apa ya? Mirip-mirip dungu, ya. Nggak ngerti dia, pokoknya bermain saja, nggak bisa berpikir yang bermanfaat bagi dia. Harta dia poya-poya, bikin macam-macam, ya kan? Ya. Dia hamburkan hartanya kemana? Ini dalam Islam ditahan dulu sampai dia, ya, dalam kata Allah Subhanahu Wa Taala, wabtalul yatama, ujilah anak-anak yatim itu, disuruh diuji. Ya. Ini termasuk pertanggungjawaban kita uji. Kalau dia sudah dianggap mampu mengelola harta, diserahkan. Tapi selama dalam pengelolaan kita jangan macam-macam, ya. Kita jaga amanah. Ini amanah yang sangat berat, ya. Amanah yang sangat besar dan harus dijalankan dengan baik. Kemudian tadi sudah dijelaskan tentang wala taqtulu auladakum khasyata imlaq min imlaq. Aulad itu jamak dari walad. Di sini juga ada walad. Yang perlu dipahami bahwasanya dalam syariat kata walad itu mencakup laki-laki dan perempuan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unthayain. Ini menunjukkan kata walad itu mencakup laki-laki al-dzakar dan mencakup untha. Hanya saja kalau antum belajar bahasa Arab sekarang, bahasa Arab kontemporer, walad itu biasanya anak laki-laki. Ya, tapi sebenarnya dalam nas-nas syar'i walad itu mencakup laki-laki dan mencakup perempuan. Taibullahu taala a'lam bisawab. Demikian kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan jika ada satu atau dua pertanyaan. Ada? Tafadhal akhi. Nah. Anaknya belum balik, sehingga ketika perceraian ini terjadi, sang ayah kan wajib menafkahi sama anak. Akan tetapi hari ini tidak terjadi. Kemudian apakah nanti pula anak ini, anaknya yang perempuan, dia perlu mencari ayahnya atau tidak? Perlu atau tidak? Kemudian apakah apa yang dilakukan seorang ayah ini ya tentu merupakan suatu kezaliman. Apakah seorang ibu ini berhak menuntut untuk dinafkahi atau tidak? Baik, barakallahu fiik. Suami istri yang bercerai dan dia punya anaknya belum balik, ya, dan itu masih tanggungan bapaknya, walaupun diasuh oleh ibunya biasanya, ya. Maka dia harus membiayai anaknya, ya, dan juga pembiayaan kepada ibunya, yang dia yang mengasuhnya, ya. Tentu yang ma'ruf sewajarnya dan semampu dia. Bagaimana kalau dia tidak membiayainya? Maka ini dosa, ya, dosa kezaliman seperti yang antum katakan. Apakah kalau dia sudah berbuat kedzaliman lantas anaknya nanti harus membalas dengan kedzaliman? Tidak. Anaknya tetap punya kewajiban berbakti kepada bapaknya meskipun dia zalim. Kedzalimannya nanti itu urusan dia. Dia harus bertanggungjawabkan. Kalau anaknya memaafkan dan itu yang terbaik, ya. Yang susah ini kadang mantan istri memaafkan, repot, ini agak berat ini, ya. Tapi wal ya'fu wal yasfahu itu lebih baik, ya. Tetapi seorang anak tadi tetap wajib dia, ya, berbakti kepada ayahnya, dan kalau dia tidak punya wali yang lain, ya, selain ayahnya, dia wali yang boleh menikahkan dia ya ayahnya itu. Ustaz, ayahnya enggak menafkahi meskipun dia enggak menafkahi, ya. Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Baik, pertanyaan dari akhwat.
Bismillah, Ustadz, seorang istri sedang berselisih dengan saudara perempuannya. Sang istri pernah berkunjung ke rumah dengan saudara perempuannya. Sang istri bercerita kepada suaminya ya. Sang suami pun tidak pernah berkunjung ke rumah mertuanya sekalipun semenjak masalah itu. Bahkan melarang istri dan anak-anaknya yang masih kecil untuk dekat-dekat dan berkunjung ke rumah neneknya dan keluarga dari istri. Bagaimanakah sikap istri atau suami seharusnya? Ustaz? Karena mereka berdalih bahwa bukan ingin memutus silaturahim tetapi menghindari perdebatan. Syukran Ustaz wa barakallahu fiik. Afwan wa fiik barakallahu. Baik. Menghindari perdebatan bukan berarti dengan cara tidak berkunjung sama sekali, tidak bertemu. Kalau seperti ini memutuskan silaturahim. Manusia meskipun seburuk apapun pasti ada saatnya dia bisa didekati dengan cara yang baik. Kecuali tadi orang mertuanya dengan saudari perempuannya tadi, dia itu memang sudah nggak bisa didekati semua. Kan susah, itu nggak ada orang seperti ini. Kecuali dia fotokopinya iblis mungkin, ya kan? Kalau dia masih manusia, insya Allah tetap ada sisi baiknya. Mungkin kita kurang mengambil. Dia suka diberi hadiah, coba datang beri hadiah. Kita pelit ya, gimana mau dekatin? Ya, tetap, apalagi seorang anak dengan orang tuanya, seorang saudari dengan saudarinya, ini harus tetap menjaga silaturahim. Seorang suami harus berusaha mengarahkan dengan cara yang terbaik ya. Mungkin kalau kita menjaga jarak sementara waktu dengan menunggu momen yang pas, itu lain urusan. Ya, karena kalau lagi berantem, lagi panas-panasnya, kemudian kita ini malah kadang lihat muka kita aja udah mau nonjok aja kan, repot nanti. Ya. Maka kita harus pandai-pandai melihat kondisi ya. Apalagi sampai bertahun-tahun. Padahal orang-orang di negeri kita ini punya kebiasaan kalau sudah datang lebaran selesai masalah, ya kan? Walaupun itu tidak berarti kalau antum ada masalah tunggu lebaran ya. Emang ya ada jaminan antum sampai lebaran? Kan enggak. Kalau ada masalah segera diselesaikan. Tetapi maksud saya tunggu kondisi terbaik. Jangan lantas menjauh sama sekali. Ini tidak benar ya. Suami harus bisa mengarahkan istrinya untuk tetap menjalin hubungan yang baik dengan saudaranya, dengan keluarganya, terutama dengan orang tuanya. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, yang terakhir, fadhal. Antum, fadhal akhi. Terkait baik, fadhal. Tentang apa? Yang bisa mengaborsikan pasien dia bisa menerima dua keadaan. Jadi yang keadaan satu adalah pacaran, kedua akhirnya ceweknya mau aborsi, otomatis bisa mengambil darah. Kalau kedua itu boleh. Sama adalah satu mungkin dia harus aborsi karena kandungannya bisa membahayakan orang itu. Kalau keduanya itu pertanyaannya dia korban pemerkosaan. Pertanyaan tuh Gimana hukum korban pemerkosaan dia aborsi? asalnya tidak boleh kecuali tadi kaitannya dengan yang membahayakan. Dia tidak boleh karena apa? La taziru waziratu wizra ukhra. Bayi tadi tidak berdosa. Yang berdosa pelakunya, bapaknya. Kalau kondisi sekarang, dosanya ini biasanya tidak murni dari laki-laki saja. Ini ada peran serta dari perempuan ya, sampai lari ke sana. Waliyahudzubillah. Kalau kita menjaga, mengikuti syariat, insya Allah aman. Tapi kadang ya, dengan segala macam dan kondisi seperti ini, ada banyak faktor. Tetapi tadi saya sudah katakan,
batasan yang boleh dan yang tidak, kembali ke tadi. Kalaupun dikatakan membahayakan untuk kandungan tetapi sudah ditiupkan nyawa dan diketahui dia hidup, beda kalau memang divonis ini mati, ini urusannya lain lagi. Maksudnya janinnya mati, itu harus dipastikan. Kalau janinnya hidup maka tidak boleh. Yang diperbolehkan di dalam profesi kedokteran belum tentu diperbolehkan dalam syariat Islam. Di sana ada etika dalam profesi kedokteran, ini berlaku sendiri, tetapi dalam hukum syariat berlaku sendiri. Wallahu taala alam. Meskipun dokternya membolehkan, dalam syariat kalau tidak boleh tetap tidak boleh. Demikian, Allahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.